Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risam Santosa dari kelas TI 19.4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer atau Open System Interconnection Layer. Lalu apa saja yang akan saya utarakan pada video kali ini? Di antaranya ada pengertian OSI layer, ada 7 model dari OSI layer, dan cara kerja dari OSI layer. Sebelum kita memahami tentang pengertian OSI layer, saya ada ilustrasi seperti berikut. Ketika kita menggunakan email, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana isi email tersebut dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain? Misalkan Anda mengirimkan email ke kolega atau ke rekan kerja di tempat kerja Anda. Pesan yang Anda kirim itu dapat diterima oleh penerima pesan dengan isi yang sama persis. Dan tahukah kamu sebenarnya hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa si email tersebut sampai ke penerima dengan isi yang sesuai pada saat dikirim. Dan di situ ada peran dari OSI layer tersebut. Lalu apakah OSI layer tersebut? OSI layer atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol yang standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP tersebut. Dan ini adalah 7 layer dari OSI atau OSI model. Yang pertama ada application. Di dalam application ada network processes to application. Kemudian ada presentation, di mana data itu direpresentasikan dan dienkripsikan atau dideskripsikan. Kemudian ada session, ada transport. Yang kelima ada network. Yang keenam ada data link. Dan yang ketujuh ada physical. Dan mari kita bahas satu persatu dari layer tersebut. Yang pertama, dari layer ketujuh ada application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka dengan user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan peraturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan research jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini, misalnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke layer ke-6. Di layer ke-6 ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan tersebut. Pada layer ini, data juga dienkripsikan atau dideskripsikan. Selanjutnya, di layer kelima ada session layer. Session layer akan didefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SNB. Selanjutnya, di layer keempat ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data, sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Kemudian layer ketiga ada network
Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP penerima data atau tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga dapat melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch di layer tersebut. Lanjut ke layer kedua, yaitu ada data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada level ini, terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MIC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hook, bridge, repeater, atau switch layer beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level, yaitu level logical link control atau LC dan lapisan media access control atau MIC. Lanjut, di layer terakhir ada physical layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network internet card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel dan radio. Lalu bagaimanakah cara kerja dari OC layer tersebut? Di sini saya mempunyai gambar. Kita jelaskan ketika kita misalkan bahwasannya kita akan mengirim data dari komputer satu ke komputer lain, ke komputer dua. Nah, di sini application layer akan mengirimkan data ke komputer lain. Kemudian presentation layer melakukan konversi menjadi format jaringan, sehingga session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Kemudian transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Kemudian network layer membuat sebuah alamat dan menentukan data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame. Di sini menjadi frame, kemudian membentuk data menjadi frame di alamat penerima. Lalu di physical layer data akan dikirimkan. Di OC layer data akan dikirimkan lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelah alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima, kemudian data tersebut akan diterima oleh komputer penerima tersebut. Dan di sini saya juga mencantumkan beberapa referensi dari presentasi ini. Silakan jika ada yang mau mengeksplor lebih tentang OC layer, Anda dapat mengakses salah satu web dari atau ketiga dari web dari link yang telah saya cantumkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.